Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai inverse fungsi. Pertama-tama, kita perhatikan dulu diagram panah 1 sampai 4. Pada diagram panah 1 sampai 4, relasi dari A ke B itu semuanya merupakan fungsi. Namun kalau dibalik dari B ke A, apakah itu juga merupakan fungsi? Sekarang kita lihat pada diagram yang pertama terlebih dahulu. Kalau dilihat di sini, dia bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena dua pasangannya lebih dari satu. Satu tidak punya pasangan. Karena fungsi itu syaratnya kan harus punya pasangan, pasangannya satu. Sekarang kita perhatikan diagram yang kedua. Dia bukan fungsi karena ada yang selingkuh, ada yang jomblo. Kemudian untuk diagram yang ketiga, dia merupakan fungsi dari B ke A. Kenapa? Karena setiap elemennya, setiap anggotanya sama-sama memiliki pasangan. Pasangannya satu. Untuk yang diagram keempat, dia juga merupakan fungsi karena punya pasangan dan pasangannya satu dari B ke A. Nah, sekarang coba lihat ini, kita baca bersama-sama. Relasi dari himpunan B ke himpunan A ini disebut inverse fungsi F. Jadi hubungannya itu dinamakan inverse fungsi. Sedangkan inverse fungsi F yang merupakan fungsi dinamakan fungsi inverse. Fungsinya itu dinamakan fungsi inverse atau bisa dinotasikan dengan F inverse X seperti ini. Lanjut, sekarang coba perhatikan ini. Jika kita perhatikan di sini, dari A ke B ini dipetakan oleh fungsi F. Sementara itu kalau dibalik dari B ke A, dia dipetakan oleh fungsi inverse dari fungsi F ini tadi. Kalau ini X, ini Y, berarti kan Y sama dengan Fx. Memetakan anggota A atau X ini ke B, jadinya Fx. Kalau F inverse berarti F inverse Y. Kenapa Y? Karena yang dipetakan domainnya itu Y. Kalau ini Fx, kenapa X? Karena yang dipetakan X dari sini ke sana. Nah, sekarang kita lihat. Domainnya fungsi F kan ada di sini. Nah, sementara itu di sini itu ring fungsi F. Kalau kita lihat untuk fungsi inverse, domainnya itu di sini. Dipetakannya ke A, berarti ring fungsi inverse-nya di sini. Dari sini bisa kita lihat domain fungsi F itu sama dengan ring fungsi inverse. Sementara itu ring fungsi F sama dengan domain dari fungsi inverse-nya. Lanjut, next. Cara menentukan fungsi inverse. Misal di soal diketahui fungsi Fx disuruh nyari inverse-nya. Caranya ada 3 langkah. Yang pertama, bentuknya kan Y sama dengan Fx, kita ubah menjadi X sama dengan. Yang awalnya Y sama dengan jadi X sama dengan. Lalu kalau bentuknya udah X sama dengan, X-nya ini kita ganti dengan F inverse Y. Lalu kalau sudah selesai, variabel Y-nya semua diganti dengan variabel X. Langsung saja ke contoh soal. Jika diketahui Fx sama dengan 3x min 6, kita disuruh menentukan fungsi inverse-nya serta daerah asal dan daerah hasil. Pertama-tama kita jadikan Y sama dengan 3x min 6. Dari Fx sama dengan 3x min 6, kita ubah jadi Y sama dengan 3x min 6. Setelah itu, kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan. Atau biar lebih gampang kita balik aja ini. Berarti kan jadi 3x min 6 sama dengan Y. Setelah itu agar jadi X sama dengan,
6-nya kita usir dulu. Kedua ruas kita jumlah dengan 6 atau 6 pindah ke kanan. Jadinya 3x sama dengan y plus 6. Setelah itu kita kalikan dengan sepertiga semua ruas atau 3 pindah ke kanan. Jadinya x sama dengan 1/3 kali y plus 6. Kalau bentuknya udah x sama dengan di ruas kanan tidak ada variabel x, baru x-nya boleh kita ganti dengan f inverse y. Yang kanan tetap. Kalau udah bentuknya y semuanya, variabel y semua, kita ubah menjadi x. Jadinya f inverse x sama dengan sepertiga kali x plus 6. Kalau sudah seperti ini, di soal suruh nentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi f. Fungsi f ini kan kita ketahui y sama dengan 3x min 6. Karena dia fungsi linier, maka domainnya x elemen bilangan real, rank fungsinya juga y elemen bilangan real. Kalau misal digambar seperti apa? Nah, ini kalau kita gambar. Yang bawah ini fungsi f-nya, yang atas ini gambar grafik dari inverse-nya. Kalau kita amati di sini, fungsi inverse-nya ini ternyata hasil pencerminan dari fungsi f. Cerminnya di sini adalah garis y sama dengan x. Lanjut ke contoh 2. Tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 2 pangkat x. Pertama-tama kita ubah jadi y sama dengan 2 pangkat x. Sebelum sini kalian ingatkan kalau ada a pangkat b sama dengan c, maka b sama dengan apa yuk? B sama dengan A log C. Di sini ada y sama dengan 2 pangkat x atau 2 pangkat x sama dengan y biar nggak bingung. A pangkat b sama dengan c, 2 pangkat x sama dengan y, berarti b sama dengan a log c. Berarti ini x sama dengan 2 log y. Nah, kalau bingung ini. Kalau bentuknya udah jadi x sama dengan 2 log y, di kanan udah nggak ada variabel x, berarti x-nya bisa kita ubah jadi f inverse y. Kalau udah y semuanya, variabel y semua kita ganti dengan variabel x. Jadi inverse-nya adalah 2 log x. Kalau kita gambarnya ternyata seperti ini. Ini fungsi f-nya, ini fungsi inverse-nya. Inverse-nya merupakan hasil pencerminan dari fungsi f terhadap y sama dengan x. Kemudian di sini kita suruh menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi inverse. Kita lihat fungsinya dari fungsi f ini 2 pangkat x. Otomatis domain fungsi f berarti sama dengan x, di mana x elemen bilangan real karena nggak ada syarat tertentu untuk ini. Kemudian untuk rank fungsinya, nah kalau misal kalian kesulitan untuk menentukan ring, bisa digambar seperti ini grafiknya. Untuk fungsi f bisa kita lihat di sini ringnya atau nilai y-nya di sini kan lebih dari 0. Berarti ini y lebih dari
0. Kalau domain fungsi f, ring fungsi f sudah ketemu, misal ditanyakan domain fungsi inverse sama ring fungsi inverse-nya, kalian nggak usah nyari lagi, nggak usah gambar lagi, cukup gunakan ini. Domain fungsi inverse-nya berarti kan sama dengan ring fungsi f. Karena ini domain, berarti y ini kita ganti x. Nah, ring ini sama dengan domain fungsi f, karena ini ring seharusnya y. Ini x elemen bilangan real, berarti ini y elemen bilangan real. Nggak kelihatan ya? Oke. Lanjut contoh yang terakhir. Diketahui y sama dengan ini. Disuruh menentukan inverse. Seperti sebelum-sebelumnya, kita ubah jadi y sama dengan 2x min 3 per x plus 5. Agar lebih mudah mengoperasikannya, kita kalikan silang. Jadinya xy plus 5y sama dengan 2x min 3. Kemudian, biar lebih mudah, yang ada variabel x-nya pindah ke kiri semua, yang nggak ada variabel x-nya pindah ke kanan semua. Jadi 2x ke kiri, 5y ke kanan. Kalau udah seperti ini, x-nya kita keluarkan. Yang awalnya xy, x-nya keluar tinggal y, min 2x, x keluar tinggal min 2. Kalau sudah seperti ini, y min 2 ke kanan, jadi seperti ini. Kalau udah x sama dengan, di sebelah kanan sudah tidak ada lagi variabel x kita ubah menjadi f inverse y. Kalau udah y semua bentuknya, y-nya kita ubah jadi x semua. Jadi f inverse x sama dengan min 5x min 3 per x min 2. Untuk mencari domain fungsi sama seperti sebelumnya, fungsi f kan ini 2x min 3 per x plus 5. Pecahan syaratnya tidak boleh 0 penyebutnya. Berarti kan x plus 5 tidak sama dengan 0, x tidak sama dengan min 5. Sehingga domain fungsinya ini x tidak sama dengan min 5. Untuk rank fungsinya, kalau kalian males gambar grafik, bisa kita manfaatkan ring fungsi f itu sama dengan domain fungsi inverse-nya. Sekarang kita lihat inverse-nya. Dia bentuknya pecahan, penyebut syaratnya tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan 0. Berarti domain fungsi inverse itu kan x, dimana ini 2. X tidak sama dengan 2. Karena ini ring, berarti kan y, x tidak sama dengan 2, jadi y tidak sama dengan 2. Nah, ini ada tambahan sifat-sifat fungsi inverse bisa dipergunakan untuk mempermudah kalian mengerjakan soal. Jika ada f inverse bundaran f, ini sama saja dengan fungsi identitas, masih ingat? Ix sama dengan x. Jadi kalau inverse dikomposisikan dengan fungsinya, fungsi f-nya, ini akan menghasilkan fungsi identitas. Sementara itu kalau inverse diinverskan lagi, hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Oke, untuk kegiatan belajar 1 cukup sampai di sini.